Nggak ada urusan backing, pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut aja nanti Mas Agus. Jadi kalau sampai orang mati gara-gara obat, meninggal gara-gara obat, gara-gara Anda bikin obat tidak benar, para produsen atau distributor-distributor yang main, saya mohon nanti Pak Jenderal Agus dengan kejaksaan melakukan patroli, pengecekan di mana dan tindakannya nggak usah tanya bubabul, langsung diproses, langsung dihukum aja dan izinnya nanti kalau perlu kita cabut. Tablet Ivermectin 12 mg, harga eceran tertingginya 7.500. Dan sekarang kami kerja keras mencukupi. Jadi jangan diganggu oleh kepentingan-kepentingan pengen cari untung di tengah-tengah begini. Saya kira Jenderal Agus orang yang sangat tegas. Dan kalau Anda mau coba-coba silakan, tapi Anda akan menyesal kalau sampai terjadi. Tak main-main, Presiden Jokowi dan jajarannya akan menyapu bersih mereka yang mencoba mengail di air keruh. Kali ini ultimatum datang dari Menko Marves Jenderal Purnawirawan Luhut Panjaitan yang ditunjuk Presiden Jokowi mengkoordinir PPKM darurat. Ultimatum itu ditujukan bagi mereka yang melakukan spekulasi harga obat di tengah pandemi yang makin merajalela. Pada minggu terakhir ini, sobat bisa perhatikan ya, lonjakannya sangat cepat dan tinggi. Maka Presiden pun mengambil langkah cepat dan tepat memberlakukan PPKM darurat. Mengenai keterisian bed di Wisma Atlet. Pernah September itu 92%. Saya betul-betul sudah gemetar dan grogi betul 92%. Tapi bisa turun. Bahkan di pertengahan bulan Mei, 18 Mei itu mencapai 15%. Dari 92 sudah turun menjadi 15%. Sudah senang sekali kita saat ini. Tapi begitu ada liburan, hari ini saya harus ngomong apa adanya, 90%. Saat ini PPKM darurat sudah jalan, mulai hari ini efektif. Dan tadi pagi saya cek, saya telepon beberapa gubernur, Pangdam, Kapolda mengenai pelaksanaan di daerah-daerah. Ya memang butuh 1 hari, tapi kelihatannya sudah makin jalan. Jakarta saya kira quite oke. Tapi di Bandung quite oke juga. Kombinasi lonjakan kasus positif dan langkanya pasokan obat terjangkau dapat menjadi disaster yang dahsyat. Itulah kenapa jurus PPKM darurat harus disertai penertiban harga dan pasokan obat dengan cara yang tegas. Menko Marves Luhut Panjaitan, Menkes Budi Gunadi didampingi Kabareskrim memberikan statement yang sangat-sangat keras ya, agar spekulasi harga obat di masa darurat ini diakhiri dan ditetapkan harga eceran tertingginya. Tentu taruhannya keselamatan rakyat dan kemanusiaan. Seperti Adigium Cicero, yaitu Salus Populi Suprema Lex Exto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi negara. Intinya, jangan kita menari di atas susahnya saudara sendiri, ya kan? Terima kasih Pak Menteri Kesehatan, Pak Agus, Kabareskrim, teman-teman media. Ini saya diminta juga oleh Pak Budi untuk ikut bicara, karena kita sudah bicara ini kira-kira 3 hari yang lalu, di mana kelihatan harga obat itu mulai tidak teratur, dinaik-naikkan, begitulah kira-kira. Obat Ivermectin itu sampai harga berapa puluh ribu, padahal itu sebenarnya hanya 7.800 atau 8.000 atau di bawah 10.000. Jadi saya bilang Pak Budi, Bud, pokoknya bikin patok aja di bawah 10.000. Jadi yang tertinggi 10.000 gitu. Kan itu naik. Dan ini 10 hari ke depan, menurut hemat saya mungkin 2 minggu ini akan juga terus bisa naik. Kenapa? Karena masalah inkubasi daripada varian ini masih jalan. Jadi ini masa kritis buat kita 2 minggu ini. Nah, oleh karena itu tidak boleh tadi masalah obat, masalah tadi oksigen, masalah kesehatan, kemudian buat hoax, membuat berita-berita tidak benar, itu akan kami tindak dengan jelas. Jadi
Karena apa? Ini masalah kemanusiaan. Kita ngurus oksigen aja udah pusing karena jumlahnya meningkat sampai 6-7 kali, dan jadi jangan ditambah lagi persoalan-persoalan tidak perlu atau mengambil keuntungan dari keadaan ini. Jadi harga-harga harus dibikin yang wajar. Jadi jangan sampai tidak wajar dan harus setia pada permen yang sudah dibuat oleh Menteri Kesehatan, dan itu acuan. Dan saya minta tadi pada Kabar Eskrim Pak Jenderal Agus, Komjen Agus, jangan ragu-ragu kita dalam keadaan darurat seperti ini. Juga tadi dari dari kejaksaan, kita harus tindak tegas orang-orang yang bermain-main dengan angka ini. Saya nggak ada urusan siapa dia, nggak ada urusan backing, pokoknya sampai ke akar-akarnya kita cabut aja nanti Mas Agus. Jadi kita betul-betul nggak boleh main-main. Jadi kita backup Kementerian Kesehatan karena ini menyangkut masalah kemanusiaan. Angka kematian naik. Jadi kalau sampai orang mati gara-gara obat, meninggal gara-gara obat, gara-gara Anda bikin obat tidak benar, para produsen atau distributor-distributor yang main, saya mohon nanti Pak Agus, Jenderal Agus dengan kejaksaan melakukan patroli, pengecekan di mana, dan tindakannya nggak usah tanya bubabul, langsung diproses, langsung dihukum aja, dan izinnya nanti kalau perlu kita cabut. Kemarin sore kami sudah menandatangani keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.1.7/Menkes/4826 tahun 2021 tentang harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi coronavirus disease 2019 ini. Harga eceran tertinggi atau HET ini merupakan harga jual tertinggi obat di apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, klinik, dan vaskes yang berlaku di seluruh Indonesia. Harganya adalah sebagai berikut. Yang nomor 1 adalah tablet Favipiravir 200 mg. Dulu ada merek dagangnya namanya Avigan. Untuk per tabletnya 22.500. Yang kedua, injeksi Remdesivir 100 mg dalam bentuk vial. Harga eceran tertingginya 510.000. Yang ketiga adalah kapsul Oseltamivir 75 mg dalam bentuk kapsul, harga eceran tertingginya 26.000. Yang keempat, IVIG atau intravenous immunoglobulin 5%, 50 ml dalam bentuk infus, ya. Ini dalam bentuk vial. Harga eceran tertingginya 3.262.300. Yang kelima, intravenous immunoglobulin 10%, 25 ml infus. Ini dalam bentuk vial. Harga eceran tertingginya 3.965.000. Yang keenam, intravenous immunoglobulin 10%, 50 ml infus dalam bentuk vial. Harga eceran tertingginya 6.174.900. Yang ketujuh, tablet Ivermectin 12 mg dalam bentuk tablet. Harga eceran tertingginya 7.500. Yang kedelapan, Tocilizumab 400 mg 20 ml infus dalam bentuk vial. Harga eceran tertingginya 5.710.600. Yang kesembilan, Tocilizumab 80 mg 4 ml infus dalam bentuk vial. Harga eceran tertingginya 1.162.200. Yang ke-10, Azithromycin 500 mg tablet dalam bentuk tablet. Harga eceran tertingginya Rp1.700. Yang ke-11, Azithromycin 500 mg dalam bentuk infus, satuannya vial. Harga eceran tertingginya 95.400. Jadi 11 obat yang sering digunakan dalam masa pandemi coronavirus ini kita sudah atur harga eceran tertingginya. Negara hadir untuk rakyat, dan saya tegaskan di sini seperti arahan Pak Menko, saya ulangi lagi, saya sangat tegaskan di sini. Kami harapkan agar dipatuhi. Yang terhormat Bapak Menko Jenderal Luhut Panjaitan, Bapak Menteri Kesehatan, dan peserta Vikon pada siang hari ini, mohon izin melaporkan Bapak
Menko bersama Menteri Kesehatan bahwa tim dari Polri sudah melakukan rapat koordinasi dalam rangka merumuskan langkah-langkah untuk mendorong dan mendukung PPKM darurat maupun tindak lanjut daripada PPKM mikro yang sekarang ini masih sedang berjalan di seluruh Polda. Utamanya di dalam menjamin ketersediaan oksigen maupun obat-obatan sebagaimana apa yang sudah diumumkan oleh Bapak Menteri Kesehatan. Tadi sudah kami laporkan kepada Bapak Menteri Kesehatan bahwa Bapak Kapolri sudah memerintahkan kembali untuk menggelar operasi Amanusa 2 yang terdiri daripada 6 satgas, yaitu Satgas Deteksi, Pencegahan, kemudian Penanganan, Rehabilitasi, Penegakan Hukum, dan Bantuan Operasi. Ini akan digelar di seluruh jajaran dari tingkat pusat maupun sampai dengan tingkat Polres. Apa yang menjadi penekanan Bapak Menko selaku pimpinan pada rapat pada siang hari ini bahwa kami sudah melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung. Tadi dengan Bapak Jambidum kami sudah koordinasi dalam rangka untuk merumuskan pasal-pasal sampai dengan apabila ada pejabat yang menghalangi atau menghambat pelaksanaan daripada PPKM darurat yang nantinya akan dilaksanakan, karena menurut disinyalir masih ada beberapa pejabat yang belum mendukung pelaksanaan daripada PPKM darurat maupun PPKM mikro yang sedang digelar selama ini. Khusus Satgas Penegakan Hukum, Bapak Kapolri sudah mengarahkan kepada jajaran untuk disusun cara bertindak dan pasal-pasal yang sudah dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan, sehingga apabila terjadi hal-hal yang diperkirakan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi, menjual dengan harga yang lebih mahal, kemudian sengaja menimbun sampai menimbulkan keselamatan masyarakat yang terganggu, akan kita lakukan penegakan hukum dan pihak kejaksaan menyatakan siap untuk mendukung apapun langkah yang dilaksanakan oleh Polri dalam mensukseskan PPKM darurat yang sedang digelar. Demikian, jadi sekali lagi saya garis bawahi keadaan ini, saya kira ini sangat sulit karena keadaan ini di dunia sekarang sama seperti ini. Berkali-kali saya katakan dengan varian ini tingkat penyebarannya sangat luar biasa. Jadi kita butuh obat yang cukup, tempat yang cukup, oksigen yang cukup, dan sekarang kami kerja keras mencukupi. Jadi jangan diganggu oleh kepentingan-kepentingan pengen cari untung di tengah-tengah begini. Saya kira Jenderal Agus orang yang sangat tegas, dan kalau Anda mau coba-coba silakan, tapi Anda akan menyesal kalau sampai terjadi. Karena menurut saya tidak boleh begini. Saya masih melihat ada upaya-upaya yang menaikkan harga. Jangan coba-coba untuk itu. Ya, ini taruhannya adalah rakyat, bukan ada masalah lain. Taruhannya adalah keselamatan rakyat Indonesia, dan itu adalah tugas pemerintah dalam konstitusi. Ya, ini saya minta supaya betul-betul kita jangan lari dari sana.